Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Jurnal Telegraf. Ini hari Bitung TV Channel mau meliput salah satu isu terhangat di Kota Bitung, yaitu isu relokasi atau bukan isu ini memang rencana relokasi ratusan pedagang pasar Cita yang akan ditempatkan di 3 titik yang tersebar di Lorong Pepaya, di Intan, dan juga di Pasar Maesa. Nah, mereka ini atau dorang ini yang direlokasi karena pemerintahan Wali Kota Bitung Moritz Mantiri dan Wakil Wali Kota Bitung Hengki Honandar akan melakukan pembangunan pasar modern. Jadi pasar Cita ini mau bikin pasar modern yang megah untuk pedagang nanti akan digunakan sebagai tempat berjualan. Nah, seperti apa tanggapan pedagang? Torang juga mau kunjungi Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bitung, Haji Ramlan Ifran, atau biasa disapa Haji Olan, dan meminta tanggapan beliau terkait persoalan ini. Torang juga mau datangi Kepala Unit Pasar Cita, Ibu Dewi Mamonto, yang paling bertanggung jawab terkait relokasi ini. Seberapa persen rencana relokasi ini terrealisasi sampai hari ini. Oke, buat kalian yang belum subscribe Bitung TV Channel, subscribe dulu, bagikan kalau memang video atau informasi-informasi ini menarik kalian. 2 hari. Pindah dari dalam. Baca info selengkapnya di Jurnal Telegraf. Dapat informasi berapa lama di sini? Media cyber, Lugas Setelah pasar yang mengabarkan baru kelar, pindah ke sana. Sudah terdata? Sudah ada masuk nama di pasar Perumda Pasar. Terima kasih. Ya, selamat siang Sobat Jurnal Telegraf. Hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Haji Ramlan Ifran, Ketua Komisi berapa Pak? Lupa. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bitung. Hari ini kita akan berbincang sedikit terkait relokasi Pasar Cita yang rencananya akan dibangun pasar modern oleh pemerintah Kota Bitung di bawah kepemimpinan Bapak Moritz Mantiri dan Hengki Honandar. Seperti apa tanggapan Pak Haji Olan, ini sapaan akrab masyarakat Bitung, terhadap politisi yang sering dalam tanda kutip beribut di DPRD Bitung periode ini. Nah, seperti apa tanggapan beliau terkait kemarin sudah sempat dilakukan RDP atau rapat dengar pendapat dengan sejumlah pihak terkait persoalan tersebut. Pak Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Salam sejahtera buat kita sekalian. Ya, Pak Haji, kemarin sudah sempat dilakukan RDP di ruang rapat utama gedung DPRD Bitung terkait persoalan relokasi Pasar Cita. Nah, terdengar kabar di luar sana bahwa RDP ini baru dilakukan sekarang oleh DPRD karena ternyata persoalan relokasi ini berdampak sangat besar terhadap sejumlah anggota DPRD yang diduga ini Pak Haji, yang diduga punya kepentingan besar di persoalan ini. Seperti apa tanggapannya Pak Haji? Tapi sebelum menanggapi itu, hasil rapat dengar pendapat kemarin seperti apa? Baik, terima kasih. Saya agak koreksi sedikit ya. Kemarin bukan RDP, itu adalah rapat kerja. Rapat kerja lintas komisi 1, komisi 2, dan komisi 3 di tanggal 21 Maret 2022. Mulai undangan sih jam 9, tapi mulai setengah 10 sampai setengah 4 sore kita maraton. Jadi kemarin adalah rapat kerja. Ya. Oke. Berikutnya kalau disentil itu adalah kepentingan dari beberapa anggota dewan, saya pikir agak keliru ya. Pertama, yang hadir dari rapat kerja kemarin
itu ada dewan-dewan yang bukan di Dapil Maesa juga, ya. Nah, kalau dibilang rapat itu terjadi karena ada kepentingan, saya pikir tidak, karena rapat ini memang sudah tindak lanjut dari rapat sebelumnya, rapat dengan Komisi 2 yang membidangi anggaran. Mereka sudah rapat. Kemarin rapat Komisi 1, 2, 3 adalah kami ingin mendengarkan secara keseluruhan rencana relokasi Pasar Cita. Makanya di situ terlibat semua komisi, karena di situ terlibat ada Satpol PP, Dinas Perhubungan, bagian perekonomian, pemerintah kota, kemarin dihadiri oleh asisten 2, baru Dinas Perdagangan, ada PUPR, yang terlewatkan kemarin adalah Dinas DLH, dan dari Perumda Pasar juga hadir. Artinya kami rapat kerja ini melibatkan semua OPD yang akan terlibat nanti dalam relokasi pasar tersebut. Begitu, Bung Arham. Ya, kita tahu bahwa rencana pembangunan Pasar Cita ini anggarannya kan dari dana PEN. Jika ini ada dugaan lagi nih Pak Haji terkait rencana ini, jika ini gagal, jika terulur-ulur waktu, maka rencana pembangunan ini bisa gagal karena dana itu bisa ditarik kembali ke pusat. Seperti apa tanggapan DPRD Bitung, khususnya dari Komisi 3 ini, Pak? Oke, dari rapat kerja kemarin terungkap kalau dana ini harus sesuai sasaran. Kedua, harus sesuai tenggat waktu yang ditentukan. Memang anggaran ini harusnya sudah harus dikerjakan pada akhir tahun kemarin, pekerjaan ini ya. Cuman karena ada beberapa kendala, akhirnya baru bisa ditindaklanjuti di bulan kemarin, di bulan Februari 2022. Makanya ini agak memang kalau saya lihat kemarin dari rapat ini agak memang terdesak, mepet dengan waktu. Nah, kembali lagi dari pihak pemerintah apakah siap dengan waktu yang mepet ini, yang tinggal kalau saya bilang hitungan hari ya, bukan hitungan bulan, untuk mempersiapkan masyarakat, para pedagang yang akan berjualan dan masyarakat yang akan membeli produk-produk yang dijual nanti oleh para pedagang Pasar Cita. Tapi artinya ini DPRD Bitung tidak punya niatan untuk menghalang-halangi atau memperlambat proses pembangunan ini, Pak Haji? Alasan apa kami menghalangi? Sedangkan masyarakat Pasar Cita saja sangat menginginkan. Saya barusan turun Pak, sangat menginginkan pasar ini menjadi pasar modern. Lalu apa persoalan yang ditemukan DPRD yang menjadi persoalan? Persoalannya adalah dua. Pertama, mereka ingin menanyakan, jangan nanti mereka yang sudah lama berjualan di situ direlokasi 6 sampai 7 sampai 8 bulan kemudian pasar yang baru ini ditempati orang lain. Itu kita harus pegang dulu. Kedua, mereka siap pindah, yang penting tempat yang mereka akan tempati layak. Mereka tidak minta bagus, mereka minta layak. Contoh, di pedagang ini kan tidak semua yang berjualan ikan, tidak semua berjualan ayam potong. Bermacam-macam, ada jualan baju, aksesoris, tukang gunting, tailor, rumah makan, ayam potong, cukur kelapa. Artinya mereka juga minta tempat yang layak gitu kepada pemerintah. Inilah yang menjadi masalah. Bukan mereka menolak untuk pindah atau mereka menolak untuk pembangunan pasar tersebut. Ingat, tidak ada penolakan. Saya barusan turun Pak. Gitu Bung Arham. Oke. Dari hasil pengawasan sudah berapa persen proses relokasi yang dilakukan oleh Perumda Pasar? Untuk proses relokasi sampai saat ini belum Pak, karena tenggat waktu yang diberikan yang sesuai kesepakatan antara asosiasi dan pemerintah kota, kami hanya mengawasi itu tanggal 25 besok itu batas tenggat waktu untuk pembuatan lapak dan fasilitas yang ada di tempat relokasi nanti. Dan relokasi itu akan berjalan dari tanggal 26 sampai maksimum tanggal 28. Itu ada kesepakatan mereka.
Bukan kesepakatan DPR, kesepakatan mereka. Artinya pada bulan Ramadan nanti atau menjelang hari raya mereka sudah tidak di tempat mereka yang lama, sudah di tempat yang direlokasi itu. Sesuai rencana harusnya seperti itu. Tapi kita melihat, saya pribadi melihat tadi pembangunan lapak yang dibuat masih sementara. Tapi ya kita tidak tahu perkembangan sampai besok. Apakah itu akan terrealisasi atau tidak? Nantilah kita lihat finalisasinya besok. Tanggal 25. Oke Pak Haji, makasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat sekalian. Oke, Sobat Jurnal Telegraf, hari ini saya sudah bersama dengan Kepala Unit Pasar Cita, Ibu Dewi Mamonto, dan kita akan berbincang sedikit terkait dengan progres relokasi pedagang Pasar Cita yang akan dibangun menjadi pasar segar modern. Ibu Dewi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa persen tempat-tempat yang ada 3 titik ya? Ada 3 titik. Di mana-mana itu, Bu? Jadi yang pertama di lokasi Pasar Maesa, lokasi gedung yang baru, itu ada ditempati oleh pedagang pasar basah. Kemudian untuk di kanopi itu akan ditempati oleh pedagang yang kering. Jadi pakaian dan lain-lain itu ada di kanopi. Nah, kita lihat bersama bahwa itu sementara dibangun, sementara dalam proses perampungan. Jadi tinggal sekat dan ada beberapa lapak yang tinggal dipasang seng. Nah, mereka akan bergerak secara resmi di akhir minggu ini. Tanggal 25 katanya? Ya, tanggal 25 sudah mulai ada pergerakan keluar. Kalau di Pasar Basah sudah terlihat, mereka sudah bergerak dari kemarin keluar dari tempat ini. Kemudian yang di pasar di Lorong Pepaya itu akan ditempati oleh kuliner, kafe dan warung kopi. Memang belum terlihat kegiatan di sana karena sebagian besar kalau pedagang kuliner dan kafe akan tutup pada bulan Ramadan, sehingga belum terlihat ada aktivitas. Ada kemungkinan di bulan Ramadan mereka baru membangun lapaknya dan persiapan untuk beroperasi di setelah Ramadan. Bu Dewi, sudah berapa persen ini? Kalau Ibu melihat dari data, sudah berapa persen ini persiapan untuk relokasi sampai hari ini? Sampai hari ini ya sudah sekitar 85% untuk pembuatan lapak ya. Untuk pembuatan lapak tinggal 15%. Ya. Memang ada yang terakhir itu akan kita rampungkan adalah drainase yang ada. Dalam waktu beberapa hari ini, 3 hari ini akan kita fokus di perbaikan drainase sehingga lapaknya tidak akan tergenang air. Oke. Artinya tanggal 25 batas itu sudah resmi akan dipindahkan, dikosongkan. Sampai tanggal 28. Sampai tanggal 28. Artinya di dalam ini tanggal 28 sudah kosong semua. Ya, kami berharap demikian. Kami berharap pedagang itu akan mentaati sesuai dengan aturan yang berlaku karena akan ada alat besar yang akan masuk ke lokasi ini untuk merobohkan bangunan-bangunan. Nah, sosialisasi ini kan 1 bulan sebelumnya saya sudah mengirim surat ke pedagang. Pun demikian 1 tahun yang lalu pun itu sudah mulai sosialisasi. Saya sudah menyampaikan bahwa ini sini akan dibangun pasar modern. Nah, memang agak tertunda karena permintaan pedagang. 3 bulan itu diminta tunda untuk karena menjelang Desember. Kan. Nah, yang semestinya Februari itu sudah kosong. Tetapi karena beberapa persiapan sehingga baru bisa terlaksana bulan ini. Oke, Bu, jumlah pedagang yang rencananya direlokasi itu berapa? Ada 214 pedagang. 214 pedagang dan mereka dijamin akan kembali ke pasar baru nanti? Iya. Mereka, semua? Ya, semua akan masuk, tetapi tentu saja setelah memenuhi ketentuan dari untuk masuk di pasar modern. Oke, ketentuannya nanti kita bikin di berita berikut, di video berikut. Siap. Artinya kesiapan sudah 85% untuk rencana relokasi. Siap. Dan Perumda Pasar khususnya unit Pasar Cita sudah siap dalam mensukseskan program ini, proyek ini. Iya, tentu saja kami berharap semua pihak, apalagi masyarakat dan khususnya para pedagang untuk memberikan dukungan yang penuh terhadap program pemerintah kota pada saat ini. Ini sangat luar biasa program pemerintah kota untuk membuat pasar modern yang ada di pusat kota Bitung. Ini adalah ikon kota Bitung untuk pasar modern yang ada di Pasar Cita. Kami berharap dukungan semua pedagang agar kota kita terlihat lebih indah. Oke.
Terima kasih Ibu Dewi Mamonto, Kepala Unit Pasar Cita. Sampai jumpa. Ya.